Mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita Sama Sambuddha dengan mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Tasmahi pandito poso sampasang atamatano buddhi dhammi cak sangkica dirusadang niwesaye. Oleh karena itu, ia yang bijaksana setelah mengetahui manfaat kebijaksanaan bagi diri sendiri, memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Di hari Minggu yang cerah, ya, di awal bulan, ya, di tanggal 3 November ini, ya, saya kembali mendapatkan kesempatan untuk memberikan pengalaman pesan Dhamma pada Puja Bakti hari ini. Walaupun bulan-bulan ini, ya, Jakarta sudah diguyur hujan, ya, tapi ya, antusias para umat untuk datang ke wihara ini baik, ya. Di luar pun penuh, tadi saya lihat di Uposatha pun juga penuh, ya. Itu baik sekali, ya. Ya, ada sangkut pautnya dengan apa yang nanti akan saya sampaikan. Bapak Ibu semua di sini sudah mendapatkan kertas paper, ya, kertas paper yang berwarna hijau, ya, yang sudah disiapkan oleh panitia, ya, oleh pengurus, ya. Nanti sekalian dilihat dan juga sekalian mendengarkan. Saya akan membabarkan ini. Kita, ya, hidup di dunia ini, ya, kadang mengalami kesenangan, kesusahan, kesedihan, ya. Lagi bahagia sekali. Lagi menderita sekali. Makanya, ya, saya tulis di situ, judulnya besar-besar tuh. Menjadi manusia yang super. Super maksudnya apa? Ya, biasanya, ya, konotasi orang-orang Indonesia dengan kata super ini besar-besar. Tapi bukan besarnya seperti itu. Tapi kita menjadi orang-orang yang memiliki kualitas yang baik, ya. Makanya saya singgung di situ dengan manusia yang super. Umat Buddha bisa menjadi manusia yang super. Dengan cara apa? Di situ juga tertera, ya. Saya menjelaskan tentang Bala Sutta, ya. Bala Sutta atau Bapak Ibu sering kenalnya dengan Pancabala, ya. Ya, 5 kekuatan, ya, Bala Sutta. Di mana, ya, sudah ini terdapat dalam Anguttara Nikaya, ya. Jelas ada 5. Apa itu? Sada Bala, Wirya Bala, Sati Bala, Samadhi Bala, dan Panya Bala. Nggak banyak Pak, ya. Saya akan menjelaskannya cuma 5, ya. Sada Bala, kekuatan keyakinan. Di dalam sutanya dijelaskan, oh para biku, hendaklah engkau memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat terhadap Tathagata. Di dalam sutta dijelaskan seperti itu. Memang sutta-sutta ini kebanyakan
dijelaskan kepada para biku. Tetapi kehidupan sekarang kita bisa mengkorelasikannya dengan kehidupan para perumah tangga juga. Para biku saja diwajibkan dan diharuskan memiliki keyakinan kepada tata gata, apalagi umat-umat. Bagaimana caranya? Ya. Pada saat ini memang Guru Agung kita sudah mencapai maha parinibbana, tetapi kita masih bisa memiliki keyakinan terhadap tata gata dengan cara mempraktekkan sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh tata gata itu sendiri. Gimana caranya? Tadi Anda sudah membacakan Parita Buddha Nusati, dan dibacakan pula artinya. Ya. Ada 9 sifat luhur dari Guru Agung kita, sifat luhur dari tata gata, ya, yang bisa kita praktekkan. Ya. Apa itu? Beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nirvana, pengetahui segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Itu adalah sifat-sifat luhur Buddha, ya. Bukan karena Anda datang ke wihara Dhammacakka ini melihat altarnya yang bagus, patung Budanya bagus-bagus, sehingga timbullah kebijaksanaan. Memang itu salah satunya, tetapi bukan menjadi hal yang utama. Patung Buddha itu hanya sebagai simbol dari keagungan Guru Agung Buddha. Tetapi yang harus Anda renungi, yaitu sifat-sifat luhur dari Buddha itu sendiri. Ya. Ketika Anda datang ke Dhammasala, ya, Namakara, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, bukan hanya sekedar datang sujud menundukkan kepala, itu juga ada maknanya. Pertama, ketika Anda pertama kali sujud menyebutkan Buddha Ratana, permata Buddha. Kedua kalinya Anda menyebutkan Dhamma Ratana. Yang ketiga kalinya Anda menyebutkan Sangha Ratana. Bukan hanya sekedar sujud, apalagi sudah puja baktinya telat, datangnya telat, sujudnya cepat-cepat, jeduk. Nah, kita harus dengan menghayati, dengan keyakinan yang baik. Itu yang pertama. Lalu saya mau kaitkan juga, ya, karena kita memiliki tiratana yang lengkap, sehingga kita juga harus memiliki keyakinan terhadap Dhamma. Gimana caranya? Caranya juga sama. Terdapat di dalam Parita Dhammanusati. Ada berapa? Ada 6 sifat luhur dari Dhamma itu sendiri. Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Puagawa. Terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun diri ke arah batin dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Memang ketika pertama kali Guru Agung kita selesai dari mencapai penerangan sempurna, beliau agak sedikit ragu, ya, karena dhamma yang diajarkan, yang ditemukan oleh Guru Agung kita ini sangat tinggi, ya. Tetapi, ya, raja dari alam dewa, ya, Brahma Sampati melihat itu, dan dia turun ke bumi. Timbullah Parita Aradana Dhamma di sana. Karena apa? Karena umat-umat masih memiliki sedikit debu di mata mereka.
diajarkan dhamma, tiap minggu datang ke wihara mendengarkan dhamma. Ketika Jakarta macet, pasti marah-marah. Karena itu ada debu sedikit. Ya. Tiap minggu datang ke wihara saja masih bisa marah-marah. Apalagi tidak datang ke wihara sama sekali. Kita harus membuktikan dhamma itu, ya. Gimana caranya? Sang Buddha sudah menemukan jalannya untuk mencapai tingkatan kesucian. Lalu gimana caranya? Ya kita tinggal mengikutinya. Seperti halnya, ya, kita di jalanan, jalan biasa macet, sehingga sekarang timbul jalan tol. Ya. Pemerintah membuat jalan tol dan kita tinggal mengikutinya sehingga kita bisa sampai tepat pada tujuan tanpa adanya kendala macet. Di sini juga sama. Saya lihat di gedung itu, di gedung Narada, perpustakaan lantai berapa? Lantai 5 ya? 5 atau 6? 6 ya, lantai 6. Ya di situ juga banyak sekali buku-buku dhamma. Ya, lengkap. Khusus satu lantai ditujukan untuk perpustakaan. Biar umat-umatnya datang ke wihara bukan hanya sekedar main, tetapi juga bisa membaca buku. Ya. Dhamma ini, ya, mungkin bagi orang-orang zaman sekarang terlihat seperti tulisan-tulisan kuno, tetapi itu sangat maknanya dalam sekali. Ya. Ya. Pernah ada bilang, Bante, kok saya baca buku-buku dhamma ini bosan ya? Tulisannya dari lembar pertama sampai lembar terakhir tulisan semua. Berbeda ketika saya baca koran, baca majalah, baca komik, ada gambar-gambarnya, ada warna-warnanya. Ya. Itulah keistimewaan dari dhamma. Tidak perlu mewah-mewah, sederhana, tapi kena ke dalam hati. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki keyakinan kepada Sangha. Gimana caranya? Sama. Kita harus menghayati, mempraktekkan nilai-nilai keluhuran dari Sangha itu di dalam Parita Sanghanusati. Ada 9. Apa itu? Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci dan seterusnya. Sangha ini adalah satu perkumpulan dari sangha-sangha zaman Buddha sampai sekarang muncul di Indonesia, tetap dikatakan sangha. Jadi bukan hanya ketika Anda tahu sangha, wah, saya tahu sangha Theravada Indonesia saja. Kita juga harus mengerti sangha-sangha yang sebelum-belumnya. Arya Sangha dan Samuti Sangha. Bagi beliau-beliau para anggota sangha yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian, itu pun disebut sangha. Jikalau kita memiliki keyakinan kepada sangha, ya, kita pasti akan menyokong kehidupan-kehidupan para anggota sangha. Apalagi sekarang dalam masa Sanggadana di masa Katina. Saya walaupun tinggal di Jakarta Barat, ya, saya juga tiap malam ikut perayaan Katina di Tangerang. Ya. Di sini mending, ya, di Jakarta tidak terlalu banyak wiharanya. Ya. Di Tangerang wiharanya banyak. Tiap hari, tiap malam saya keluar Sanggadana.
Hari Minggu, hari Sabtu, sehari 3 kali seperti minum obat. Tapi tidak mengapa. Karena apa? Karena umat-umat memiliki keyakinan kepada sangga yang baik. Umat-umat mengerti ada kesinambungan antara para biku dengan para umat, ataupun para umat kepada para biku. Para umat menyokong kehidupan para biku. Para biku juga memperhatikan umat-umatnya dengan memberikan dhamma, memberikan nasihat-nasihat. Tidak mungkin para bikunya, ayo umat-umat kita kumpul gerakan massa, kita demo. Tidak ada. Pasti para biku mengajarkan yang baik-baik. Ya. Itu yang pertama, keyakinan, ya, tentang keyakinan sadabala. Lalu yang kedua, ada wirya bala, kekuatan semangat. Di situ dijelaskan kita harus memiliki semangat dalam melakukan segala sesuatu. Para biku apa kegiatannya? Meditasi, chanting, belajar dhamma. Harus semangat. Tapi gimana kalau umat-umat? Umat-umat otomatis Anda semua bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, anak, cucu, apalagi istri, dan lain sebagainya. Anda harus memiliki semangat, ya. Kalau Anda tidak semangat dalam bekerja, 1 hari, 2 hari atasan Anda melihat langsung di PHK. Kita juga harus memiliki semangat dalam bekerja, ya. Jangan, wah, saya malas, saya lelah, saya capek. Karena pulangnya kemalaman, kejebak macet 2 jam baru sampai rumah. Pagi-pagi saya harus pergi lagi. Mata saya masih berat sekali untuk dibuka. Tidur sebentar, bablas sampai siang, akhirnya tidak bekerja. Anda adalah perumah tangga. Perumah tangga itu, ya kerjaannya memang seperti itu. Kalau tidak mau, jadi anggota sangga. Yang cewek-cewek jadi atasilani itu. Biar anggota astindanya bertambah. Ya. Sekalian belajar dhamma. Ya karena perumah tangga ya bekerja, ya lakukan kerjaan itu dengan semangat, ya. Ketika di kantor, di toko, di mana lagi, ya, Anda harus semangat bekerja. Oh iya, baik, melayani pelanggan juga dengan harus ramah, ya. Mentang-mentang pelanggannya sudah kenal, ya kok, iya Ci, mau apa? Ambillah sendiri, ntar bayarnya. Iya kalau orangnya benar. Kalau si pembeli itu mengambil lebih, tapi dia hanya bilang mengambil 5, ya kita bukannya untung malah buntung, ya. Malah rugi. Kita harus layani dengan baik. Semangat dan semangat dalam melakukan apapun itu. Terlebih lagi ketika Anda datang ke wihara ini pasti juga dilandasi dengan semangat. Wah, ini hari Minggu tanggal 3 November. Saya mau datang ke wihara Jakarta Dhamma Cakajaya untuk melakukan puja bakti. Niatnya dari malam seperti itu. Sehingga pagi-pagi Anda sudah bangun pagi segar, langsung siap-siap datang ke wihara. Coba kalau Anda nggak punya semangat, aduh Senin sampai Jumat kerja capek, minggunya tidur dulu lah, ke wihara minggu depan, sampai kapan minggu depannya itu berakhir? Itu yang kedua. Wirya bala. Yang ketiga ada sati bala. Kekuatan, keteguhan, perhatian. Nanti ini ada kaitannya dengan yang keempat, samadhi bala, ya. Tapi sati bala ini juga menjadi landasan, ya. Perhatian. Kalau kita tidak punya perhatian,
segala sesuatu apa yang kita kerjakan pasti salah-salah terus. Kita mau belajar dhamma, membaca dhamma, latih meditasi. Tetapi perhatian kita ini kurang kuat. Perhatian kita ini mudah goyah. Apa yang terjadi? Ketika buka buku, baca, tiba-tiba pikirannya melayang, memikirkan yang tidak jelas. Ketika duduk meditasi, perhatiannya tidak kuat. Baru duduk, orangnya ada di dhammasala, pikirannya ada di rumah makan. Karena apa? Aduh, saya pagi ini belum sarapan. Makan apa yang enak ya? Pikiran itu diibaratkan seperti seekor kera. Kenapa, Bante? Coba Anda kalau sedikit saja meluangkan waktu untuk memperhatikan pikiran Anda akan paham. Anda duduk di sini. Tadi saya bilang, karena belum sarapan, pikirannya tiba-tiba sudah ada di tempat makan. Lalu apa lagi? Ketika Anda duduk di sini, tiba-tiba ada pekerjaan yang lupa Anda selesaikan. Bantenya lagi ceramah, Anda duduk di belakang. Waduh, gimana ini kerjaan saya belum selesai. Atau apa lagi? Wah, itu orang jahil banget sih. Wah, apa itu semuanya dibahas. Karena apa? Pikirannya masih suka loncat-loncat. Coba Anda kalau datang ke kebun binatang, Anda ketemu dengan kera, monyet, ya. Pernah nggak dalam 1 menit saja itu monyet diam? Tidak. Pasti dia bergerak, loncat ke sini, ke sana, ke sini. Dia akan diam kalau dia tidur. Jadi kalau Bapak Ibu pikirannya masih loncat-loncat sana sini seperti seekor, saya nggak ngomong ya. Maka itu perhatian kita juga harus dijaga. Jangan sampai loncat-loncat. Saya datang ke sini melakukan puja bakti, ya pikirannya juga di sini. Saya di sini lagi mendengarkan Dhamma Desana, ya didengarkan Dhamma Desana. Saya juga sama. Saya di sini, tapi kalau saya lagi menyampaikan Dhamma Desana, pikiran saya tidak ada di sini. Dhamma Desana yang saya sampaikan itu loncat-loncat seperti seekor kera. Tidak teratur, tidak ada alurnya. Ini hal kecil. Seperti kelihatannya gampang. Wah, hanya seperti itu. Selaulah, ya. Santai. Bisa diatur. Tapi prakteknya sungguh sulit. Saya belakangan ini lihat, ya, di Jakarta sering kali menjadi kecelakaan. Karena apa? Perhatian Anda juga sama. Ketika melakukan berkendara, ia punya perhatian. Di depan sudah ada motor, di depan ada mobil, masih aja ngegas kencang. Nubruk, tabrakan, jatuh. Saya sering bolak-balik dari BSD Pustikat ke Bojong, Pustikat ke Bojong, ya, ada urusan. Pasti ada aja, setiap kali kalau lewat ada kecelakaan, mobil terbalik, motor jatuh, ya. Ada saja. Karena apa? Tingkat-tingkat kesadaran seseorang ini sekarang sudah melupakan untuk melatih kesadarannya itu. Satiknya itu, perhatiannya itu, ya. Saya yakin umat-umat Buddha, ya, masih memiliki perhatian, masih memiliki sati, sehingga segala sesuatu apa yang kita kerjakan masih bisa dengan kawasan, dengan kontrol kita sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, samadhi bala.
kekuatan konsentrasi atau kekuatan meditasi. Tadi sudah saya bilang ada sangkut pautnya. Ketika Anda sudah memiliki perhatian yang baik, maka ketika Anda melakukan meditasi juga akan cepat konsentrasi. Karena meditasi ini diajarkan di dalam agama Buddha. Jangan sampai diklaim oleh orang lain atau diklaim oleh tetangga sebelah. Kenapa? Karena umat-umat Buddha kalau disuruh meditasi banyak alasan. Ayo Bapak Ibu, liburan sekolah, anak-anaknya sudah tidak sekolah, mari ya kita ke wihara, latih meditasi retret 10 hari. Aduh Bante, saya sudah kerja, ini liburan, saya mau manfaatkan waktu saya dengan keluarga. Saya ingin ngajak anak saya jalan-jalan, saya ingin ngajak istri saya juga jalan-jalan. Liburannya 1 bulan, meditasinya cuma 10 hari, alasannya beribu-ribu. Ya masih bisa lah, liburan 1 bulan, meditasi 10 hari, masih ada 20 hari. 20 hari Anda jalan-jalan, kaki Anda juga pasti pegel jalan terus. Karena jalan-jalan berbeda ya. Ketika ada umat-umat tetangga-tetangga sebelah ya, pelatihan meditasi, dia datang, dia mengikut ya, dengan sungguh-sungguh. Di sini juga kan sama, dilatih meditasi. Setiap hari apa itu ada pelatihan meditasi kalau siang? Ya tuh udah tahu tuh kan. Berarti Anda yang udah tahu harus ikut. Harus dilatih ya. Meditasi adalah kebutuhan kita. Tetapi kita sadar atau tidak. Kenapa? Ya. Saya balik tanya. Makan itu adalah kebutuhan kita juga. Anda sadar atau tidak? Pasti sadar. Kalau nggak sadar, ketika kerja perutnya bunyi, akhirnya kelaparan, cari makan. Sadar juga. Sama seperti halnya meditasi. Ya. Makanya kerjaan para biku meditasi, belajar dhamma, baca parita, mengabarkan dhamma. Karena itu apa? Itu untuk melatih perhatian dan konsentrasi yang kuat. Dari keempat hal ini, jikalau Bapak Ibu sudah miliki sadabala, wirya bala, sati bala, samadhi bala, maka otomatis timbul yang kelima, yaitu apa? Panya bala, kekuatan kebijaksanaan. Kalau kita sudah bijaksana, kita tidak mudah tergoyahkan. Ada segala sesuatu tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah patah. Ibaratnya seperti bangunan. Anda mau bikin rumah tingginya 3 lantai, tetapi pondasinya hanya 10 cm. Ketika ada gempa sedikit digoyang, ambruk. Coba kalau Anda punya pondasi yang kuat, bikin rumah 3 lantai, pondasinya berapa? Ya, pasti tukang tahu. Oh, mungkin ini 2 meter, 3 meter. Ya, pasti Anda akan mengikutinya. Karena apa? Anda ingin memiliki rumah yang kokoh. Ketika ada hujan, ada angin kencang, ada badai, dia tidak masalah. Tidak akan goyang, tidak akan mudah rapuh. Sama seperti halnya Anda. Makanya tadi saya bilang menjadi manusia yang super. Kalau Anda sudah memiliki pondasi yang kuat,
pondasi yang dalam, yang kokoh, sekencang-kencangnya angin, sekeras-kerasnya hujan, dan sepanas-panasnya terik matahari tidak akan mudah mempengaruhi Anda. Saya mau datang ke wihara, hujan tetap datang. Karena apa? Sudah memiliki pondasi yang kuat, pondasi yang bagus. Saya ingin datang ke wihara, mendengarkan dhamma di sana. Karena hujan, nggak jadi. Wah, itu pasti pondasinya masih 10 cm itu. Kalau kita sudah memiliki ini semua, tidak ada lagi yang marah-marah. Tidak ada lagi yang mudah tersinggung. Tidak ada lagi yang yang buruk-buruk itu terjadi di dalam diri kita. Coba Anda lihat. Ketika di TV, di berita-berita, telah terjadi demo, telah terjadi unjuk rasa di mana-mana. Saya tidak pernah melihat umat Buddha melakukan demo, umat Buddha melakukan kekerasan. Karena apa? Karena kita sudah dibekali dengan fondasi yang kuat dan sudah melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berguna untuk kita, mana yang tidak berguna untuk kita. Untuk apa kita demo panas-panasan, capek nggak dapat apa-apa? Yang penting apa? Ya kita hanya melihat, tidak perlu melihat seperti itu. Ketika Anda marah, cukup sadari ketika Anda marah. Karena apa? Mungkin saja anak buah Anda itu melakukan kesalahan, tetapi pasti dia akan merubahnya. Anda juga pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah Anda mau ketika anak buah Anda punya kesalahan, Anda marahi, tapi ketika Anda ketika Anda punya kesalahan, dimarahi oleh bawahan Anda? Mau enggak? Wah, enggak mau. Ya, kita saling mengerti lah. Oh ya, tenang, pelan-pelan, kerjanya harus seperti ini, diarahkan yang baik. Jangan sekali salah langsung dimarahi. SP1, SP2, SP3 pecat. Tidak seperti itu. Umat Buddha diajarkan tentang metta dan karuna, compassion, loving kindness. Itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan kepada Anda semua di sini. Tidak banyak, cuma 5. Mudah-mudahan bisa Anda pahami, bisa Anda mengerti. Jangan ketika sudah saya selesai di sini, selesai puja bakti, Anda masuk mobil, keluar gerbang, lupa semua. Makanya itu saya juga menjelaskan tidak banyak-banyak. Biar mudah dipahami, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semakin maju di dalam Dhamma. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.